Komatsu menyajikan semangkuk penuh nasi stroberi untuk Toriko. Setiap butirnya menyerupai stroberi mini. Meski begitu, sensasinya tetap terasa seperti menyantap nasi sungguhan. Untuk merayakan kepulangan Toriko dari dunia gourmet, Komatsu kemudian menyajikan roast banana, buah yang memiliki tekstur padat layaknya daging. Setelah dipanggang perlahan, hidangan itu diberi karamel kaviar, sehingga menghasilkan perpaduan rasa manis yang begitu sempurna. Sebagai penutup, mereka menikmati semangkuk sup abad. Menurutnya, kemampuan memasak Komatsu kembali meningkat. Setelah kenyang, Komatsu dengan penasaran bertanya seperti apa rasa bahan makanan yang ada di dunia gourmet. Namun Toriko hanya tersenyum tipis. Ternyata selama berada di sana, ia sama sekali belum sempat mencicipi satupun bahan makanan. Pengalaman itu membuatnya sadar bahwa ia tidak mungkin menaklukkan dunia gourmet seorang diri. Sebagai partner, ia ingin mengajak Komatsu bersamanya agar dapat menikmati berbagai bahan makanan terbaik di sana. Mendengar itu, Komatsu sangat terharu. Sebagai ungkapan terima kasih karena telah dipercaya menjadi partner, ia segera menyiapkan berbagai bahan makanan premium untuk dimasak menjadi hidangan istimewa. Namun sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi. Pisau dapur kesayangan Komatsu patah setelah digunakan untuk membelah kacang pohon don, bahan makanan yang bahkan lebih keras daripada baja. Kehilangan pisau itu membuat Komatsu menangis terseduh-seduh. Walaupun harganya tidak terlalu mahal, itulah pisau pertama yang berhasil ia beli setelah menabung. Pisau itu telah menemaninya melewati berbagai perjalanan sebagai koki. Melihat Komatsu begitu terpukul, Toriko pun memutuskan membawanya menemui pandai besi legendaris bernama Melk. Konon, pisau buatan Melk mampu membelah baja dengan mudah. Ia juga dikenal sebagai orang yang berkali-kali keluar masuk jurang kematian, hingga seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka yang bahkan membuat para monster merasa gentar. Meski begitu, Melk sangat tertutup sehingga hanya sedikit orang yang pernah berhasil menemuinya. Begitu tiba di kaki gunung, Komatsu langsung tercengang melihat ribuan anak tangga yang harus mereka daki. Parahnya lagi, tinggi setiap anak tangga mencapai lebih dari 2 meter. Bagi Komatsu yang tidak memiliki kemampuan fisik seperti Toriko, pendakian itu terasa seperti mimpi buruk. Baru beberapa anak tangga saja ia sudah terengah-engah kelelahan. Sebaliknya, Toriko melangkah santai seolah sedang berjalan di jalan datar. Mereka terus mendaki dari siang hingga malam. Saat baru mencapai lereng gunung, Komatsu tiba-tiba dikejutkan oleh tumpukan tulang belulang yang berserakan di sepanjang jalan. Belum sempat menenangkan diri, seekor monster berbulu panjang muncul dari belakang dan hampir menyerangnya. Beruntung Toriko segera menyelamatkannya. Tak lama kemudian, segerombolan serigala batu kembali menghadang jalan mereka. Dalam situasi genting itu, Toriko langsung mengangkat Komatsu, lalu melompat melewati kawanan itu. Setelah mendarat, mereka berdua segera berlari dan memanjat sekuat tenaga, hingga akhirnya puncak gunung mulai terlihat. Anehnya, para monster yang terus mengejar mereka mendadak berhenti. Memanfaatkan kesempatan itu, mereka segera mencapai puncak. Namun, yang menyambut mereka hanyalah sebuah rumah batu tua. Tiba-tiba tebasan energi pisau melesat dari dalam rumah. Kekuatannya bahkan membuat Toriko terkejut. Anehnya, Komatsu sama sekali tidak menyadarinya dan tetap berjalan menuju pintu. Toriko berusaha menghentikannya. Namun sebelum melakukannya, seekor monster bermata satu muncul dari belakang. Di saat genting, tebasan energi pisau kembali melesat dari dalam rumah dan mencukur habis seluruh pelindung yang dikenakan monster itu. Monster yang semula begitu garang langsung kehilangan nyali dan kabur terbirit-birit. Saat keduanya menoleh, sudah ada seorang yang memegang pisau. Saat ia mengaku sebagai Melk, pandai besi legendaris yang selama ini mereka cari, Toriko dan Komatsu pun tercengang. Sebelum datang ke sana, Komatsu selalu membayangkan Melk sebagai pria bertubuh besar dan berwajah sangar. Bahkan Toriko juga sempat berpikir Melk menggunakan topeng, namun mereka akhirnya tetap mengikutinya masuk ke dalam rumah. Melihat dinding yang dipenuhi berbagai pisau dapur berkualitas tinggi, Komatsu tak mampu menyembunyikan rasa kagumnya. Namun tepat ketika ia hendak menyentuh salah satu pisau tersebut, sesuatu yang tak terduga kembali terjadi.